Bu Bualan seram. Hey bro, Malam Brota. brother and sister. Sekarang kita udah di episode 2 untuk Buram, Bualan Seram. Masih ingat nggak kemarin episode 1 kita ngebahas apa? Itu awal pertama kali kita mengenal dunia-dunia seperti itu. Masuk ya, mungkin batu loncatan tadi. Batu loncatan. Batu loncatan. Batu loncatan. Batu loncatan kita untuk mengenal lebih dalam dunia. Sebenarnya kita nggak mau kita mengenal Tapi itu. juga gini ya, maksudnya sekali lagi kita bukan expert, kita bukan anak indigo, kita Nggak. bukan anak yang emang di bidangnya itu. Ini gue ini ya. Yang iklannya lagi di mana-mana tuh. Itu bukan. Yang ada internet itu kan. Internet. aku tahu. Cuman Pak, kita mengupload konten ini tidak disponsori. Jadi kalau sponsor masuk bisa ya kan. Oke, ini jadi nggak serem ya. Enggak, sponsor kalau masuk juga kayak sponsor yang serem Pak. Oh iya. Masih kecil. Ini lanjutan dari cerita selanjutnya. Nggak tahu ini serem apa enggak versinya Brota gitu ya kan. Tapi ini cerita selanjutnya. Ini kita belum bertemu nih ya keduanya nih ya. Jadi Ya. kita masih punya cerita masing-masing nih. Jadi ibaratnya ini kalau di dunia perninjaan, kita tuh berbeda negara, beda daerah, dari kekuasaan pada akhirnya nanti di satu saat kita ketemu di satu sisi. Oke. Oh, ada. Jadilah kita berdua nih rengginang. Kok jadi rengginang? Enggak. Sebentar. Hubungannya apa? aku Enggak nih ninja, rengginang, apa hubungannya? aku mikir gitu kan, Tapi emang yang kayak gitu nggak ada hubungannya gitu ya. nggak ada hubungannya. Kadang nggak ada hubungannya gitu. Tapi tiba-tiba masuk dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak pernah menginginkan hal ini. Tidak. Kita nggak pernah menginginkan hal ini. Kita nggak pernah kayak mau, maksudnya dari kecil sih kita udah diajarkan emang benda itu ada, jin segala macam ada, emang udah pendidikan dari orang tua juga, kayak mulai dari dulu pamali segala macam ya kan. Dan tapi juga bukan berarti dengan demikian kita kayak oh iya benar nggak sih, kayak pengen cari tahu gitu kadang kan. Kita nggak mau cari tahu masalah ini sama sekali sebenarnya soal itu. Jadi kayak sebisa mungkin kita jauh-jauh lah gitu ibaratnya. Tapi ternyata tadi ya kan ada pengalaman pertama yang malah ngebuka ke jalur pengalaman Nah, berikutnya. Itu sih yang sebenarnya apa ya? Kayak ini jadi cerita dalam hidup kita, tapi sebenarnya nggak kita inginkan. Betul. Nah itu. Kalau misalnya buat ada yang tidak percaya, ya kan, dan mempertanyakannya, kalau nanya ke kami juga tidak bisa memberikan jawaban yang gamblang gitu ya kan. Mungkin ada orang yang bisa, Iya, ada orang yang bisa, ngelihat apa yang kita ceritakan gitu ya kan. Karena kan pada dasarnya mungkin ada mungkin di zaman-zaman dulu ya, ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu itu tidak masuk nalar, ternyata di zaman sekarang masuk nalar. Nah, Misalnya kayak gini, kayak zaman dulu ada orang yang ibaratnya bisa teleportasi. oh iya. Ya kan, bisa teleportasi. Dia bisa ada di sini, bisa ada di Indonesia, bisa ada di Bahkan ada film-film juga luar tentang negeri itu gitu ya ya, segala macam ya Nah. kan. Kan kita kan nggak logis gitu kan. Iya. Kok bisa? Apakah emang benar bisa? Mungkin ada yang emang mendalami ilmu batin seperti itu. Tapi di zaman sekarang lebih make sense. Maksudnya kayak ada penjelasan nalarnya ada, yang dimana orang bisa kemana-mana teleportasi juga dalam bentuk virtual. Ya kan, ada videonya, ada video, ada voice-nya kan, audionya. dan sekarang itu diwujudkan dengan sains mungkin ya. Nah makanya hal-hal yang mungkin menurut kalian ada logisnya, ada nalarnya, silakan aja komentar. Silakan komentar. Kita nggak counter lah ya gitu maksudnya. Kalau memang kita menurut kita oh iya betul juga nih. Betul juga. Ya udah, kita berarti pengalaman itu bukan pengalaman gaib gitu ya, yang kita alami. Oke, ini kita masuk ke cerita ya. Kita udah panjang lebar jelasin dulu di awal tadi. Silakan juga mau cerita. Nah sekarang kita yang cerita. Oke. Di episode pertama kemarin Andre kan? aku duluan. Iya, Andre Aku kembali. duluan. Iya. Nah, berarti sekarang Doni duluan ya. Pokoknya aku ngulang sedikit lah ya. Setelah kemarin peristiwa itu after kecelakaan itu 1 mingguan dan 2 minggu nggak ada apa-apa. Maksudnya emang nggak ada luka, kan? Terus juga nggak ada pengalaman lain, itu nggak ada ya. Kayak biasanya kan aku khawatirnya ketika ketemu hal itu nanti 3 hari kemudian bakal ketemu lagi gitu. atau bakal kayak lagi.
apa ya? Kalau kata orang tuh biasanya demam. Bakal demam Nah. macam. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi after 2 minggu itu mungkin kayak oh berarti emang halusinasi aja mungkin kemarin. Kayak berarti sebenarnya mungkin mama capek bisa jadi ya kan logisnya gitu. Cuma yang nggak logisnya emang itu motor kayak ketabrak. Jatuhnya bukan jatuh geser gini. Jatuh kayak benar-benar kayak nabrak orang. Iya benar itu cerita episode satu ya. Satu kemarin kan. Nah, after 2 minggu itu nih kayak biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Mulai pikiran mulai positif gitu kan, mulai kayak oke, sip, itu fix, nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu aku ingat sekali malam itu tuh dulu tuh Smackdown. Masih ingat zaman-zaman Smackdown. Jadi ketahuan umur kita. Dan ada yang pura-pura lupa. Enggak. Karena ini bukan acara menolak lupa. Oh iya. Oh. Lanjut. Oh, iya. Lagi seram-seram. Jadi gini, setelah itu kan biasa kalau Smackdown itu kan acaranya jam 12-an kan, pasti jam 12-an. Iya, benar. Karena zaman dulu itu orang-orang masih slow, nggak banyak yang sensitif. Oh, iya. Jadi jam 10 ke atas tuh acara-acara yang super dewasa dan emang ada kekerasan segala macamnya lah kan. Dan itu memang kalau itu olahraga. Oke, Olahraga. balik lagi ke ceritanya, Jadi, balik lagi. Di jam 10 itu Aku sama abang aku yang nomor 2 nginep di rumah paman. Oke. Jadi pamannya lagi keluar kota. Nah, Iya. rumahnya nggak ada yang jaga, nggak kami yang Berarti nginep. kalian yang nginep di situ. Iya, kami nginep di situ. Nah, jadi pas nginep itu as usual lah ya kan, kami tidur emang sengaja di depan TV di ruang tengah. Emang biar sengaja ya. kasur ditarik ke ruang tengah. Biar rame, Biar rame. Juga. Awalnya dari jam 7-an malam itu ada 4-5 orang. Ya kan? Nah, tiba-tiba 3 orang itu pulang, jadi tinggal berdua doang, tinggal aku sama abang aku. Oh, ini. Nah. Padahal ini genap ya. Genap. Terus. Jadi kan kayak, anggap kayak kita balik nih. Ah. Balik nih kasur, itu TV-nya tuh. Oke. Itu TV-nya kan. Oke. Balik segala macam. Aku bilang ke abang aku, bang nanti bangunin jam 12. Aku mau nonton Oh, Smackdown. nonton Smackdown. Oke, siap. Terus tidur segala macam. Abang aku emang orang kan kelelawar ya, manusia kalong gitu. Oh, Jadi oke. emang suka begadang. Hidupnya di malam hari dia. Bukan Batman, Itu apa hewan manusia begadang ini. Ini ada kurang ajar. Apanya dibilang hewan? Maaf aku bang. Itu manusia berdarah dingin, jadi dia keluarnya di malam hari ya. Manusia berdarah dingin ya. Jadi tuh bangun lah, terus kayak pas jam 12 tuh, aku nggak dibangunin. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayak kasur nih kan. Jadi kebangun, langsung kayak nggak ada kayak kebangun biasa aja gitu, kebangun biasa, bangun tuh, Smackdown gitu kan. Mikir Smackdown. Iya. Nggak mikir abang gimana segala macam, nggak mikir lagi. Ada suara orang nuang air di belakang, suara kayak apa nyiram kaki gitu. Nah ini mulai tuh. Jadi kan mulai masih positif. Masih positif. Itu abang. Mungkin itu abang. Anjing ini aing merinding. Iya merinding. Jadi kan gara-gara itu aku pikir kayak kita berani dong, karena emang pengen kencing juga. Jadi kayak makanya biar gak ganggu nontonnya pengen kencing dulu kan, pengen kencing pipis. Pergi dong ke belakang, pokoknya ini TV, ruang tengah TV, tidur. Jadi kayak digeser sini tuh ada ruang kosong, kayak gitu. Lorong lah. Ya lorong ke dapur, baru di sana itu kamar mandinya. Kamar mandi, oke. Jadi dinding antara ruang TV ke dapur segini tebal kira-kira. Lumayan lah. Lumayan tebal. Jadi kan baru ke sana, baru ke sana kan. Dengan PD-nya aku buka selimut. Deng tengah malam jam 12 kan. Air masih bunyi, masih kayak nyiram bener kayak apa sih kayak salah gayung yang kena ke dinding keletuk gitu. Iya. Keletuk gitu ya kan. Deng keluar, nggak ada orang dong. Wow. Itu langsung kayak diam tuh. Enggak. Gini. Kalau logika bisa nggak sih mungkin kalau itu tetangga gitu. Dinding tetangga dengan rumah itu. Masalahnya gini. Ini rumahnya nih. Nggak ada tetangga sih kanan, ini hutan. Bukan hutan sih, paman tuh suka tanam pohon-pohon sawo. Oh, berarti nggak ada yang dengan rumah. Nggak ada yang sama sekali sama rumah warga, nggak ada yang sama sekali gitu. Jadi pohon sawo gitu kan, benar-benar halaman itu luas gitu kan. Nah, jadi kan itu siapa yang mandi gitu kan? Siapa yang nyiram air? Iya, dia apa nih? Masih kayak dia tuh masih kayak berusaha untuk bener apa enggak sih? Ya kan? Nah, ini real yang aku lihat itu gayung ada di ujung
apa kayak bak mandi, dari kayak gini nih, di atas gini. Di atas gini, dari ke air. Kelempar dong keluar. Tau nggak? Jadi ini kan air nih, ini air ya. Mana bak mandi air sisi Boleh nggak? Boleh nggak lamain ke kamera? Boleh nggak? Itu benar kayak dari yang aku diam gini bentar sejenak kan kayak masih Kayak nge-freeze gitu ya? bener nggak sih kayak atau gimana kayak takut tapi kayak mencoba untuk berani gitu. Kan bener nggak yang dilihat gitu? Jadi pas nengok lihat dari ini yang dari dia kayak di dalam terus lempar keluar, aku lari tak balik tidur, abang aku tidur dong di samping. Ternyata si abang di samping. Ini rupanya. Ini kayak langsung niat banget smackdown nggak jadi. Jadi bentuk ini kayak gitu. Gigi gitu. Mungkin ketakutan, kayak belum takut gitu. Nah, tapi si abang untungnya, abang aku tuh tadi karena dia manusia berdarah dingin, dia nggak takut apa-apa. Dia nggak takut sama sekali, meskipun dia nggak bisa lihat. Jadi dia nggak takut sama sekali. Dia kayak apa ini nonton aja lah, tadi kan. Terus lalu ketok malah katanya. Kalau kamu ketok malah. Ketok malah. Akhirnya tuh. Pas tadi kan aku ini kan masih kecil juga kan, kayak anak SD sih masih nggak terlalu yakin apakah dia bisa apa enggak gitu kan. Berarti mereka tidak ada harga dirinya. Di mata abang aku. Nah, jadi kalau pengalaman sama dia ada beberapa juga sih. Jadi malam itu tuh kayak pada akhirnya abang aku nyetel Smackdown. Smackdown aku nggak nonton, aku takutan. Tapi di malam itu setelah itu pas abang aku nonton, nah ini ya momen itu jadi kayak abang aku yang mungkin tidak takut. Bukan dia tetap nggak takut, cuma dia yang awalnya biasa aja jadi risih. Jadi gini, ini remote bisa bergeser. Jadi bener-bener kayak apa sih ibaratnya kalau di film horor tuh Portugis ya? Poltergeist ya. Bukan Portugis ya? Itu beda. Portugis jadi Poltergeist itu mungkin kalau simpelnya ini barang diam di sini tapi tiba-tiba bisa gerak ke sini. Tapi tanpa ada yang menggerakkan ya. Kalau ada yang gerakan ya berarti itu pindah, ada orang yang gerakin gitu. Ini masa nggak tahu jadi kayak remote sini nih kan? Tiba-tiba tuh kayak nggak ada yang sadar nih. Misalnya kok di sana gitu kan? Awalnya masih pakai kayak mungkin lupa. Mungkin kesenggol kaki. Sampai pada akhirnya abang aku tuh saking seringnya itu bener-bener ketika mau bersih formal tuh kalian bisa sendiri. Itu di hari itu di malam itu juga karena kayak abangku mau memutuskan untuk Smackdown tuh. Di malam itu juga formal tuh kayak bisa sendiri, abangku suka kayak mindahin kecilin. Enggak, itu masih mikir kayak mungkin TV-nya soak, ya kan? Lalu TV-nya bagus, ya kan? Tapi masih coba bersih. Pindah. Pada akhirnya abang aku sama aku duduk gini, abang aku giniin. Itu emang. Dipantengin sama dia. Jadi sampai dia bilang, kalau kau gerakan lagi, bang, kalau kau gerakan lagi nih, katanya, play aja kita, katanya. Abang aku ngomong gitu. Dan yang terjadi bergerak dong, geser dong, terus gini. Play nggak? Enggak. Enggak apa wujudnya. Oh iya. Cuma abang nggak mau, abang ngomel aku lupa, dia ngomel apa aja segala macam, pokoknya dia ngomel sekali, dia bilang kayak, oh jangan ganggu gini. Juga dulu mesin. Itu penyisir. Karena kayak masih apa musim itu kan awal takut. Karena kondisinya abang awal takut kan. Jadi awal takut segala macam. Jadi pas abang ini kayak apa sih jadi kayak akhirnya gini juga gitu kan, gini dia kayak sambil ngeliat. Takut penasaran sih, kok nggak sih kayak takut penasaran gitu. Kayak kira takut tapi masih kayak ibaratnya orang nonton film horor, takut tapi masih kayak gini. Oh iya bener. Jadi tapi masih kayak gini gitu. Nah jadi kayak anak kecil yang lagi nonton film dewasa itu. Film dewasa Avenger. Biasanya kan ada adegan-adegan yang tidak boleh dilihat gitu kan. Iya, kayak tapi penasaran gitu. Nah jadi itu kan momennya malam itu, dan itu diganggunya sampai azan subuh. Sampai azan subuh nggak ada yang tenang. Oh itu lumayan lama. Jadi mulai kayak suara. Bentar. Itu kok dihitung dari jam 12-an sampai jam subuh kan jam 4-an lewat. Jadi kayak jeda itu cuma dikasih sejam istirahat gitu banyak. Kayak kami capek gitu main. Tapi emang abang aku tuh bener. Nah klimaksnya itu di subuh. Aduh, ini kalau ngeliat klimaksnya tuh merinding sekali nih. Aduh. Klimaksnya itu di subuh. Jadi abang aku tuh bilang, pokoknya kata paman kan, pokoknya dia titip sebelum azan subuh, misalnya kayak jam 4.30 azan subuh segala macam, tapi sebelum azan subuh lah gitu kan ya, jam 4-an keluar, buat nyiramin air ke mana tuh? Nyiram air. Jadi kayak di daerah, pokoknya di dapurnya itu di belakang itu tuh ada air gitu kan ya.
Nggak ada siramin aja, ada satu tanaman yang mesti disiramin di waktu subuh. Oh. Lalu aku lupa nama namanya itu. Nah, jadi ya kayak aku kan kita malam nggak tidur ya, maksudnya kayak tidur penuh ketakutan. Abang aku mau ke dapur, mau ke belakang rumah, takut dong si kecil ini, ya kan nggak mau ditinggalin, milih ikut dong, milih ikut abang kan, itu mepet tuh, Luna pegang sekali tangan abang aku tuh, nggak usah udah santai aja ya. Nah, buka pintu itu di belakang tuh pohon sawo, ada kayak apa modelnya kayak dahannya kayak gini, tau nggak kayak Iya. Duduk dong seseorang di situ, perempuan ini ketawa-ketawa dong dari dua-duanya ngeliat aja. Klimaksnya di situ. Aduh, ini. Jadi tapi yang aku lihat tuh abang aku tuh nggak Sumpah. iya aku merinding. Jadi ya tapi yang aku sama abang aku nggak takut, dia ambil itu siram sama dia. Oh gitu. Oh jadi itu alasannya. Oh. Jadi siram sama abang aku. Jadi aku nggak tahu apa yang diomongin sama paman aku. Pokoknya abang aku cuma nyiram itu aja, paham nggak? Abis itu bener-bener kayak pergi itu kayak gini, kayak pernah nggak sih nengok ayam naik ke pohon? Tok gitu, paham nggak? Oh terbangnya kayak gitu. Itu pengalaman yang 2 minggu setelah dari itu. Ih, aku bilang gitu, bikin aku pengen jadi laki. Joget-joget. Ini loh. Gila. Aku baru malu itu klimaks sih bang. Itu klimaksnya. Itu klimaksnya. Waduh. Tapi kita nggak tahu juga nih ya, brota-brota itu logis atau enggak gitu. Karena ini memang dilihat langsung sama dia. Dua orang. Ini lebih dari satu orang. Even abang itu orang yang ibaratnya dia nggak mau pusing soal kayak. Itu yang bikin dia nggak takut tadi. Jadi dia percaya enggak gitu ya. Karena dia juga nggak percaya. Bahkan kalau misalnya kita cerita gini, dia malah yang paling resek gitu. Ya, mana ya? Gitu Ngomong apa sih bro? Nggak akan ada benda itu ibaratnya. Tapi sekali ketemu dia benar-benar nggak takut gitu. Dia bukan takabur. Takabur kan sombong, tapi takut sebenarnya. Sok-sok berani aja gitu kan. Kalau dia memang benar-benar berani. Banyak sih ada mungkin dia bisa selanjutnya aku ceritain pengalaman dengan dia Ade. Kalau Ade gimana Ade? Yang selanjutnya next tahap apa? Maksud jadi tahap ini udah serem juga sih ya. Tapi ngomongin masalah, kalau tadi Doni bilang tidur, sebenarnya juga sama. Dan ini kejadiannya waktu kecil juga sama. Waktu tante itu bilangnya bule itu baru baru menikah, ya kan? Terus berkunjunglah nih ke tempat ayah mertua, bilangnya apa ya, om. Jadi ke satu tempatnya tuh, nggak mau nyebutin namanya di mana. Tapi memang di situ tuh terkenal enggak. Ya, dan kita tuh nggak bisa ngomong sembarangan gitu. Awalnya ya namanya anak kecil ya kan, kalau udah ngerasa kayak ini tempat kok jauh banget, ya kan. Nah, jadi terlontar lah gitu kan. Padahal udah dibilang kalau udah masuk daerah sini itu jangan ngomong sembarangan. Nah, akhirnya ya terceplos lah gitu kan. Kok rasanya jauh ya? Dan itu akhirnya bener. Jadi jauh. Itu pertama sambutan pertamanya itu faktanya ya. Tapi nggak tahu lah apa itu memang karena suges dari pikiran orang ramai di situ, gitu kan? Atau memang gimana? Apa memang jalannya jauh? Tapi nggak tahu juga ya kan. Nah itu yang pertama. Nah udahlah nih sampai di tempat itu juga memang udah ngerasanya kayak ada sesuatu yang nggak nyaman nih, ya kan? Nah ini ngomongin soal struktur bangunan dari tempat itu dulu. Jadi di tempat itu tuh nggak ada yang namanya tangga naik, tuh nggak ada. Kalau aku nggak salah ingat sih nggak ada ya, nggak ada tangga naik. Nah, oke, ini langsung ke malam hari. Malam hari ini mulai terjadinya gangguan itu, ya kan, di tempat itu. Jadi malam-malam itu kan, malam pas keluar itu melihat hal yang nggak pernah dilihat. Salah satunya itu satu pohon tuh itu penuh dengan kunang-kunang. Nah, dari situ nih udah mulai ada perasaan ini bener apa enggak ya gitu ya. Ini ada sesuatu yang salah apa enggak ya gitu ya kan. Karena efek dari yang sebelumnya terus efek dari yang sebelumnya pernah lihat yang ibu itu kan, ibu itu kan. Nah,
takutnya nanti jangan-jangan nanti di satu tempat ini digangguin lagi gitu kan, nggak mau ya kan. Nah tapi ini gangguan itu nggak saat kita melek kayak gini, gangguannya itu waktu tidur. Nah pas tidur, jadi pernah ada sih mungkin teman-teman atau Brota nih ya, Brota tuh setengah sadar gitu. Iya, ngerti. Tidur tapi bisa ngelihat situasi sekitarnya gitu ya kan. Nah jadi anehnya yang terdengar itu tuh ada suara lompat-lompat di depan pintu masuk. Jadi tuh kondisinya ini kan ngumpul di ruang tengah. Jadi di ruang tamunya itu gelap kan lampunya dimatiin, ya kan. Itu pokoknya aduh kalau bayangin lagi tuh nggak mau lagi itu sebenarnya, nggak mau nih ceritakan lagi itu nggak mau. Nah tapi di luar ada yang lompat-lompat kayak orang naik tangga. Padahal nggak ada tangga. Itu satu. Nah oke, aku coba mengabaikan itu ya kan. Aku pindah baringnya nggak ngadep ke pintu, karena kan itu kan ada ke pintu, baringnya balik badan. Pas setengah sadar itu ada yang manggil nama aku. Suara lompatan itu masih ada. Oke. Nah, aduh. Dan itu tuh tiba-tiba aku dimimpiin candy. Permen. Jadi ngomongin permen aja lah ya. Kalau sebutin tuh kayak permen bungkus ya. Permen bungkus lah. Kalau sebutin datang nanti ya kan. Itu kayak manggilnya makin kenceng gitu. Anjir ini. Saya mulai merinding. Oke, terus manggilnya makin kenceng gitu. Makin aku nggak ngeliat, makin kenceng dia. Nah akhirnya ya aku bangunin lah ini kan. Nah pas aku bangunin orang hilang. Nah tapi pas aku pindah ke dalam kamar itu kayak gitu lagi. Mulai lagi. Sampai pagi. Sampai azan subuh, ya benar. Sampai azan subuh. Dan itu di dalam setengah sadar itu aku kasih gambaran. Ini tuh ada sosok itu gitu di sana. Dan itu sambil lompat-lompat. Gitu. Tahu sih ini nggak tahu. Ini sebenarnya apakah cuma karena bunga tidur? Ya. Atau memang karena gangguan? Karena itu kayak dari awalnya udah ada kayak gitu loh. Pokoknya sekali lagi buat brota semua lah, udah cerita yang mungkin bisa ngejelasin secara logis dan mungkin ada ahli kesehatan juga gitu kan. Apakah emang ada sugesti dari otak yang bikin kita berhalusinasi gitu, atau sebenarnya halusinasi itu juga bukan halusinasi. Kan ada yang bisa menjelaskan halusinasi itu apa mungkin gitu kan, bedanya dengan apa yang kita lihat. Takutnya kan mungkin orang berhalusinasi kan dia bisa ngeliat juga, tapi bedanya yang dilihat ini tidak real gitu. Sementara kalau yang orang yang benar-benar ngelihat sesuatu itu real gitu kan ya. Cuman emang di dunia kita dia nggak real. Nah itu dia. Tapi nggak tahu sih ya itu kayak gimana. Yang pasti itu pernah aku alami itu, dan itu kayak jadi membekas banget dan itu nggak enak sih rasanya. Karena mau dilupain pun ya bakalan keinget terus. Pasti terus. Itu di episode kedua. Nah, di episode ketiga nanti kita bakal ada selanjutnya lagi pokoknya. Kita bakal nggak tahu nih dari cerita kita masing-masing lagi, atau mungkin nanti kita langsung menyatu ceritanya. Tapi memang kita masih punya sih. Kita masih punya cerita sendiri masih ada nih. Sebelum akhirnya kita menyatu dan punya pengalaman yang sama juga di beberapa tempat. Dan mungkin ada pengalaman yang dia nggak ngerasain, aku ngerasain. Ada pengalaman yang aku nggak ngerasain, dia ngerasain gitu ibaratnya. Dan ada kebodohan juga. Ada kebodohan juga di situ. Memang ini kan sebenarnya kalian berdua tidak boleh bersama. Karena banyak hal-hal bodoh yang saya lakukan. Jadi ya pokoknya jangan lupa nanti tunggu dan saksikan untuk episode selanjutnya ya. Pokoknya kalau yang mau benar-benar suka bisa kasih like juga atau share boleh. Dan bisa komen gimana gitu kan. Bang, mungkin nextnya bisa bahas ini enggak? Atau mungkin ada pengalaman ini enggak sih? Atau aku punya pengalaman ini bang, gitu bang. Kita bakal coba ceritain juga nanti. Betul. Ini pokoknya untuk sesi buram ya. Sesi buram. Atau di buram? Bualan. Sampai ketemu episode selanjutnya. Dadah.